Jumpa lagi dengan Bu Susi. Sekarang kita belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, fungsi akar itu yaitu menambatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral. Akar. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monokotil dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil. Akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misalnya akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Ini gambar serabut akar serabut, sedangkan ini akar tunggang. Selanjutnya batang. Batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang herbaceous, misalnya bayam. Batang tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu, ruas-ruasnya terlihat jelas. Daun. Pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Oke. Selanjutnya bunga. Bunga itu ada bunga lengkap seperti bunga bakung dan bunga sepatu, dan ada bunga yang tidak lengkap seperti bunga kamboja dan bunga kelapa. Selanjutnya buah. Ada buah sejati dan buah semu. Silakan kalian cari tahu apa perbedaan buah sejati dengan buah semu. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Ada jaringan penyusun tumbuhan, ada struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Selanjutnya, jaringan penyusun tumbuhan itu ada jaringan meristem, adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Nah, jaringan dewasa, cirinya telah mengalami diferensiasi, tidak membelah lagi, bentuk permanen, rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Selanjutnya, jaringan epidermis. Cirinya bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Selanjutnya jaringan parenkim, nama lainnya adalah jaringan dasar. Mengandung klorofil disebut klorenkim, fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Selanjutnya jaringan penguat, nama lainnya stereon, fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut itu ada silem dan flum. Silem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Silem mengandung sel-sel parenkim dan serabut silem yang fungsinya seperti pada serabut flum. Flum berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antaranya pembuluh flum terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkim flum. Oke. Selanjutnya adalah jaringan gabus. Fungsinya pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal, dibentuk oleh kambium gabus. Velogen akan membentuk velum keluar dari velodrome ke dalam. Yang ke C adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ada teknik pemasangan batu bata, teknik fondasi cakar ayam, teknik panel listrik tenaga surya, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor, teknik sensor cahaya, teknik lapisan pelindung dan pengilap, dan teknik pemurnian air. Pada teknik pemasangan batu bata, jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Selanjutnya, teknik fondasi cakar ayam. Pohon nyur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut, meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Dari sinilah struktur akar tanaman nyur diadopsi untuk menciptakan fondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. Oke. Selanjutnya, kita yang ketiga ya. Yang ketiga adalah teknik panel listrik tenaga surya. Teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Yang keempat, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Pembuatan air mancur dan sumur bor terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Daya kapilaritas ini memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi. Oke. Selanjutnya adalah teknik sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan. Jadi menggunakan cahaya dari matahari ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya teknik lapisan pelindung dan mengkilap. Bisa dilihat sendiri, meniru lapisan permukaan dan tanaman seroja. Oke. Dan yang terakhir adalah teknik pemurnian air. Mekanisme penyerapan pada akuarium akar tanaman eceng gondok menginspirasi. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi.